Pilpres 2024 syarat dengan kecurangan atau kejahatan sistemik yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, oligarki nepotis. Pilpres 2024 telah dilakukan dengan berbanyak pelanggaran konstitusi maupun undang-undang yang terkait dengan pemilu dan juga dengan kehakiman. Yang pertama, kita mencatat bagaimana pencawapresan dari Gibran itu sesuai dengan putusan MK nomor 90 2023 melanggar konstitusi, melanggar TAP MPR nomor 6 2001 dan melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Di sini biang dari pelanggaran pidana nepotismenya adalah Joko Widodo. Termasuk komplotan penjahatnya adalah Hakim MK yang merupakan paman dari Gibran. Kemudian yang kedua, telah terjadi berbagai perintah maupun tekanan dari pemerintahan Joko Widodo terhadap siapa? Terutama terhadap pimpinan lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah, bahkan sampai kepada kepala-kepala desa, bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil ribuan kepala desa 2 kali ke istana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenangkan paslon 2 Prabowo Gibran. Di sini Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah jabatan, yaitu pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 karena telah berpihak dan sekaligus melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Pemilu, juga Undang-Undang tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo telah menetapkan anggaran APBN untuk bansos tanpa persetujuan DPR. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan sangat banyak lagi sebetulnya pelanggaran dari Presiden Joko Widodo. Sehingga kenapa kita menuntut agar hasil Pilpres dibatalkan, itu karena diawali dengan berbagai kejahatan. Sehingga apa yang menjadi output pemilu itu adalah sampah. Sampah yang tidak akan perlu kita pedulikan jika seandainya KPU tetap mengeluarkan pemenang Pilpres 02 tanpa peduli bahwa penetapan itu melanggar sekian banyak undang-undang dan itu dilakukan dengan politik kekuasaan, intervensi dan sebagainya, termasuk juga sikap dari Presiden Jokowi menyandra sejumlah pimpinan partai, pimpinan kepala daerah, sampai kepada kepala desa ikut disandra dalam rangka untuk memenangkan 02. Karena itu, kembali saya ingatkan bahwa hasil perhitungan Pilpres 2024 tidak akan kami akui, karena yang masuk sampah, maka yang keluar juga sampah, sehingga wajar untuk kita tolak. Yang terakhir, kita ingatkan KPU, kenapa seluruh pimpinan KPU harus ditangkap? Karena mereka terlibat dalam kejahatan menetapkan Gibran sebagai cawapres, padahal DKPP sudah menyatakan bahwa seluruh komisioner KPU melanggar peraturan
tentang pemilu dan bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran etika berat. Etika berat itu artinya bahwa kalau melanggar etika maka apa yang ditetapkan oleh KPU adalah juga tidak berlaku. Sehingga dengan demikian, jika KPU tetap menetapkan Gibran sebagai cawapres, maka KPU kembali lagi mengulangi pelanggaran etika, dan untuk itu maka seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tuntutan keempat agar pimpinan KPU ditangkap dan dipenjarakan. Alasannya adalah demikian dan itu valid dan ini adalah negara hukum, maka kita tuntut agar penegak hukum untuk segera menangkap dan memenjarakan pimpinan KPU.